Saudara-saudara, saya bersyukur karena kita boleh datang lagi beribadah. Dan saya menyadari saudara-saudara bahwa beribadah adalah bagian dari kehidupan kita. Dan di sana kita menikmati berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau cuma mau pikir-pikir itu kondisi, maka orang semua tinggal di rumah. Tetapi saya yakin kalau kita semua tergerak datang beribadah, itu benar-benar karena kita merasa bahwa ibadah itu merupakan bagian dari kehidupan ini. Boleh bilang amin? Mari kita akan membaca kitab Galatia. Galatia pasal 4. Mari saya membaca. Kita membaca ayat 1 dan sampai 11. Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris masih kanak-kanak, itu disebut belum dewasa tapi sebenarnya masih kanak-kanak, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita, selama kita masih kanak-kanak, kita takluk pada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk di bawah hukum Taurat, supaya semua diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya dalam hatimu yang berseru, Abba, Bapa. Jadi engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika engkau anak, maka engkau juga adalah ahli waris Allah melalui Kristus. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik setelah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mulai memperhambakan dirimu kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Terima kasih, silakan dulu. Saudara-saudara, saya bersyukur karena saya percaya ini adalah kesempatan yang indah. Tahukah saudara, saya telah mengkhotbah, setiap minggu saya berkhotbah. Saya telah mengkhotbahkan kitab Galatia ini mulai dari pasal 1 ayat 1. Dan sekarang sudah pasal 4. Dan saya boleh melihat jemaat yang sering datang boleh mengerti sedikit-sedikit. Tetapi bagi mereka yang jarang datang, maka akan ada seperti rantai yang putus yang harus mereka lihat. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Boleh bilang haleluya? Mari saya mulai, saudara-saudara. Saya mulai dengan pasal 4 ini ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Ingat baik-baik saudara-saudara, saya mau membaca sedikit apa yang telah saya tulis. Seperti yang sudah diungkap di atas, bahkan oleh perjanjian lama dikenal dua penggolongan manusia, yakni bangsa pilihan Allah dan bangsa kafir. Bangsa pilihan Allah ialah bangsa Israel,
Dalam konteks kita perjanjian baru tersisa yang disebut Yahudi. Yahudi itu adalah Benyamin dan Yehuda. Kemudian ada beberapa keluarga dari suku-suku lainnya sedikit, dan Lewi, saudara-saudara. Perhatikan baik-baik, tapi yang intinya Yahudi itu adalah Yehuda dan Benyamin. Saudara-saudara, ingat baik-baik, bangsa-bangsa kafir itu dalam konteks kita perjanjian baru diwakili oleh bangsa Greka. Tahukah saudara, pada zaman kita perjanjian baru yang memerintah bukan bangsa Greka, yang memerintah itu bangsa Romawi. Tetapi ingat baik-baik, Romawi dan Greka bertetangga. Tetapi dari segi kebudayaan, Yunani lah atau Greka lah yang lebih tinggi, sehingga Romawi itu, saudara-saudara, pakai bajunya orang Greka. Jadi pakai budayanya orang Greka. Itulah sebabnya, saudara-saudara, di dalam kitab perjanjian baru, Greka mewakili atau Yunani mewakili seluruh orang-orang kafir. Saudara boleh bilang haleluya? Dan saya juga perlu beri penjelasan. Saudara-saudara, ada dua kelompok ini, orang Yahudi dan orang Greka. Tetapi orang Yahudi yang percaya dan orang Greka yang percaya menjadi gereja. Saudara boleh bilang haleluya? Kitalah gereja itu. Tahukah saudara bahwa pekerjaan mengkristenkan atau membuat orang-orang percaya Yesus itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin secara manusia, tetapi menjadi mungkin karena mereka percaya kepada Yesus. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, di dalam Alkitab diceritakan bahwa agama Kristen itu dianiaya, diinjak-injak, disusahkan, dihalangi di mana-mana. Saudara-saudara, tapi justru makin dihalangi, makin bertumbuh sehingga boleh mencapai dunia. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Tetapi kemudian ketika negara-negara Kristen menjadi besar, saudara-saudara, menjadi negara orang Kristen jadi besar dan menjadi negara Kristen, maka mereka berperang. Disitulah kekristenan kalah. Ketika kekristenan menjadi negara dan ketika negara Kristen berperang dengan negara lain, disitulah orang Kristen kalah. Saudara-saudara, ingat baik-baik, kekristenan itu bukan politik, melainkan kekristenan itu adalah keyakinan, sehingga kita bisa memberitakan berita keselamatan kepada siapa saja. Boleh bilang amin? Saudara-saudara, ingat baik-baik, saya bersyukur pada Tuhan karena saya menyadari saudara-saudara, kalau kita saudara-saudara benar-benar boleh hidup dalam anugerah Tuhan oleh Allah, dalam hal ini Israel yang dalam zaman kita perjanjian baru tersisa orang Yahudi sudah diangkat menjadi anak-anak. Saudara-saudara, orang Israel yang tersisa orang Yahudi sudah diangkat menjadi anak-anak. Kita membaca Roma pasal 9 ayat 4. Roma pasal 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka. Tetapi dalam hal ini sisa Yahudi. Mereka diangkat menjadi anak. Saudara-saudara, ingat baik-baik, diangkat artinya diadopsi. Saudara-saudara, ada anak yang bukan keluarga saya menjadi anak angkat. Saya punya anak angkat orang Papua, namanya Timotius. Saudara-saudara, jadi kalau dia datang, dia hitam sekali. Hitam dan keriting, saudara-saudara. Dan dia pakai nama saya, Tampi, saudara-saudara. Dan dengan demikian saya menyadari
saudara-saudara, kalau mereka itu adalah anak angkat. Saudara boleh bilang haleluya? Sama dengan ini. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Ingat baik-baik saudara-saudara, diangkat menjadi anak. Kita membaca Keluaran pasal 4 ayat 22. Keluaran pasal 4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Saudara boleh bilang dulu ya. Sejak Israel diangkat menjadi anak oleh Allah, sejak itu ada nubuat bahwa itu anak sulung. Artinya ada yang bungsu. Tetapi yang lahir lebih dulu yang sulung, bukan? Boleh bilang dulu ya. Yang tua yang lahir lebih dulu. Kemudian datang adik-adik. Ingat baik-baik, saudara-saudara, kitalah menjadi anak bungsu. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar. Status, saya membaca Roma 11 ayat 28. Roma 11 ayat 28. Apa dia bilang? Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah karena nenek moyang. Ingat baik-baik, saudara-saudara, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah karena nenek moyang. Saudara-saudara, mereka dipilih menjadi anak-anak Allah karena nenek moyang. Saudara-saudara, saya kasih contoh. Saya sudah berapa kali bilang, saudara-saudara, di dunia ini ada dua kelompok orang yang paling kaya. Orang Arab karena tanahnya yang menghasilkan, ternyata tanah itu penuh dengan minyak dan jadi kaya raya. Dan cuma orang-orang tertentu yang jadi konglomerat, turunan raja-raja. Ingat baik-baik, tetapi ada satu kelompok yang diberkati Tuhan luar biasa, orang yang mulia. Saudara-saudara, mereka lah penguasa perdagangan dunia. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik, orang Yahudi adalah penguasa perdagangan dunia. Kalau saudara melihat apa yang dijual di toko-toko, sampo-sampo, macam-macam, itu hasil orang Yahudi. Mesin jahit itu orang Yahudi yang bikin, dan begitu banyak hal yang orang bikin. Saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, sehingga saudara-saudara mereka menjadi penguasa perdagangan. Tetapi saudara-saudara, saya perlu beritahu pada saudara-saudara, itu adalah berkat jasmania, berkat kita perjanjian lama. Boleh bilang haleluya? Sekarang kita adalah orang Kristen, kita menikmati berkat perjanjian baru, yakni kebebasan dan kemerdekaan yang tidak didapat oleh siapapun juga. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, itulah luar biasanya. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya bersyukur saya boleh menjadi orang Kristen. Sekali lagi saya bersyukur saya boleh menjadi orang merdeka. Saudara-saudara, saya boleh menjadi orang yang tidak terjajah oleh siapapun juga. Dan mari kita membaca status orang merdeka, inilah yang dibanggakan oleh mereka. Mari kita membaca Roma 8 ayat 33, Yohanes 8 ayat 33. Yohanes 8 ayat 33 dia bilang, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak milih hamba siapapun. Bagaimana engkau berkata kamu akan merdeka? Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, mereka bangga.
bahwa ketika Abraham menikah dengan Sarah dan keturunannya adalah orang Israel, kemudian Abraham punya selir yang namanya Hagar, keturunannya adalah, maaf saudara, orang Arab. Maka dua bangsa ini berbeda. Boleh bilang haleluya? Tetapi ingat baik-baik saudara-saudara, yang disebut orang merdeka adalah keturunan dari wanita merdeka. Sedangkan yang disebut hamba adalah keturunan dari wanita hamba. Saudara-saudara, zaman itu, saudara-saudara, zaman itu adalah zaman di mana orang hidup. Kalau rupa sekarang orang batuang ke orang lain, artinya orang cari kerja kepada orang lain. Tetapi pada zaman itu, saudara-saudara, orang batuang itu artinya mereka dibeli oleh orang kaya dan mereka menjadi hamba. Boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Saya pernah belajar ilmu perdata. Maka saudara-saudara, saya tahu apa itu kematian perdata. Dan tidak seorang pun yang bisa mengambil hak perdata dasar saya. Tetapi dalam kitab Perjanjian Lama, saudara-saudara, hak perdata dasar diserahkan kepada majikan. Luar biasa sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari kita percaya kepada firman Allah yang luar biasa. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Bangsa kafir itu statusnya bukan anak. Mari kita membaca Hosea pasal 1 ayat 10. Hosea pasal 1. Tetapi kelak jumlah orang-orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat mana dikatakan pada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan pada mereka anak-anak Allah yang hidup. Saudara-saudara, bangsa kafir itu punya status kamu bukan umat. Tetapi ketika mereka percaya Yesus, kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Saudara boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, ini luar biasa. Mari saya membaca Kisah 15. Kisah 15 ayat 17. Kisah 15 ayat 17. Apa dia bilang? Dia bilang supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa kafir. Di sini disebut yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya supaya segenap bangsa kafir orang ini yang kusebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Saudara-saudara, kita menjadi bangsa kafir yang menjadi milik Tuhan. Saudara boleh bilang haleluya? Kita lah itu. Saya bersyukur pada Tuhan karena benar-benar saya menikmati apa yang disebut sebagai anak Allah. Saudara-saudara, saya mempunyai pengharapan yang hidup. Sekali lagi saya mempunyai pengharapan yang hidup. Saya bilang, so tua, kalau umur 70 tahun secepat panggil. Berani ngomong begitu karena dia yakin bahwa dia selamat. Amen. Saudara boleh bilang haleluya? Kita yakin kita selamat, saudara. Dan itu harta yang terbesar di dunia. Tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Siapa yang bisa membayar keselamatan itu? Ada gitu. Kalau orang mati habis perkara, dengan baik-baik mati habis perkara, maka marilah kita makan minum, karena besok kita akan mati. Ada di Alkitab. Mari orang lihat di Alkitab. 1 Korintus pasal 15 kalau saya salah. 1 Korintus pasal 15 kalau salah. Kalau tidak salah, mudah-mudahan saya dapat.
Ayat berapa ini? Bukan. Iya, bukan. 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas Yesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara boleh bilang haleluya? Jika orang mati tidak dibangkitkan, kita adalah orang yang mempunyai pengharapan yang luar biasa. Pengharapan kita bukan cuma selama hidup, bukan, tetapi pengharapan yang luar biasa adalah sesudah mati. Haleluya. Itu baru namanya pengharapan. Saudara-saudara, kalau cuma pengharapan selama hidup, aduh kasihan. Semua orang punya pengharapan seperti itu. Tetapi pengharapan orang Kristen, pengharapan yang benar adalah pengharapan sesudah mati. Siapa yang mau tahu kalau orang mau mati? Tetapi Alkitab memberi janji, memberi kebenaran karena Yesus telah dibangkitkan dan begitu banyak orang yang bersaksi, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, kita boleh percaya bahwa anugerah Allah itu luar biasa. Boleh bilang haleluya? Mari saya membaca Galati 4 ayat 1 sampai 3. Mudah-mudahan saya mampu menyelesaikan. Maka itu kataku, di sini disebutkan yang dihukum saudara, selama seorang ahli waris masih kanak-kanak. Ingat baik-baik, saya punya anak. Tetapi ketika mereka masih kanak-kanak, saudara-saudara ingat baik-baik, ketika mereka kanak-kanak, sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba, sungguh pun ialah Tuhan segala sesuatu. Boleh bilang haleluya? Ketika masih orang anak masih kanak-kanak, maka orang perintah-perintah, orang boleh jewer ke tandingan, orang boleh suruh ke sana kemari. Saudara-saudara ingat baik-baik, saudara-saudara. Masih kanak-kanak dan dia belum punya hak setelah mereka sudah dewasa. Saudara boleh bilang haleluya? Biar dia papa kaya raya, biar dia papa pemilik semua, tetapi kalau dia masih kanak-kanak, saudara-saudara, dia cuma dapat doi sesuai kebutuhan. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Begitu dengan kita, ketika kita belum dewasa rohani, kita cuma dapat bagian sesuai kebutuhan. Saudara-saudara, saya percaya kita bersyukur karena ini Galati ini kita sudah tulis dari dulu, setelah 20 tahun lebih kita baru sekarang dapat lagi dan boleh disampaikan kepada jemaat. Boleh bilang haleluya? Demikian pula kita, selama kita masih kanak-kanak, kita takluk kepada roh-roh dunia. Saudara-saudara ingat baik-baik, selama kita belum dewasa rohani, kita takluk kepada roh-roh dunia. Saudara-saudara perhatikan baik-baik, ini roh-roh dunia ini, saudara-saudara, luar biasa. Ketika orang sudah dewasa rohani, tantangan datang, tenang-tenang dia. Godaan datang, tenang-tenang. Gangguan datang, tenang-tenang. Tapi ketika masih kanak-kanak rohani, gangguan datang, tantangan datang, hal-hal lain datang, ini begini-begini. Saudara-saudara, kesana kuat supaya orang tolong ke orang, ke sana supaya orang bisa sembuh, ke sana. Jadi saudara-saudara ingat baik-baik. Tetapi saya perlu beritahu kepada saudara-saudara, kemanapun saudara pergi dan berada, kalau
saudara tidak datang kepada Tuhan, maka tantangan, godaan, dan hal-hal yang mengganggu hidup kita selalu datang. Saudara boleh bilang haleluya? Ingat baik-baik saudara-saudara, itulah sebabnya datanglah kepada Tuhan. Sebab ketika kita datang kepada Tuhan, godaan tetap selalu datang, tapi orang tetap jalan. Haleluya. Seperti kita berjalan di dunia ini. Mana ada orang berjalan di dunia tenang-tenang. Coba kalau saudara berjalan. Ada saatnya hujan, ada saatnya mendung, ada saatnya panas terik. Saudara-saudara, ada saatnya jalan berbatu-batu, ada saatnya berpece-pece dan lain-lain, ada saatnya pasir dan lain-lain, saudara-saudara. Tetapi itulah perjalanan kita, dan kita hanya bisa mengangkat tangan kita, minta Tuhan tolong. Haleluya. Saudara boleh bilang haleluya. Ada satu cerita, saudara-saudara. Ada satu cerita. Saya ingat ilustrasi ini. Saudara-saudara, ada katanya seorang anak kecil berjalan di tanah berpasir. Dan ketika dia sampai di tanah yang berpece dan susah, maka telapak kaki itu menjadi besar. Mengapa? Yang datang adalah bapaknya yang gendong dia dan lewat di tempat yang berat sampai di jalan yang sudah cukup bagus, dikasih lepas lagi jalan. Haleluya. Boleh bilang haleluya? Kita seperti itu. Ingat baik-baik saudara-saudara, ketika kita menghadapi tantangan yang tidak mungkin kita hadapi, maka kita perlu pertolongan. Jangan merasa kita kuat, jangan merasa kita hebat, dan jangan merasa malu minta bantuan pada Tuhan. Haleluya. Jangan merasa kita kok besar, kita kok dewasa, kita kok kuat, kenapa mesti begitu? Maka saudara-saudara, kita tidak perlu merasa malu minta pertolongan Tuhan. Dan itulah yang selalu saya doakan setiap pagi dan malam tidur, saudara-saudara. Ingat baik-baik. Mari saya membaca terus. Dalam bagian ini Paulus mengungkapkan keadaan belum dewasa dari orang Yahudi dibandingkan dengan keadaan belum dewasa dari orang Kristen yang berasal dari bangsa kafir. Saudara-saudara, pertama, keadaan belum dewasa dari orang Yahudi dalam Roma 9 ayat 4 sampai 5. Mari kita membaca Roma 9 ayat 4 sampai 5. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak. Mereka Israel atau bangsa pilihan Allah. Mereka telah diadopsi. Dan mereka telah menerima kemuliaan. Ingat baik-baik. Tidak ada nabi lain selain orang Yahudi. Haleluya. Mereka telah menerima perjanjian-perjanjian. Ingat baik-baik, perjanjian dan janji itu berbeda. Perjanjian itu adalah testamen, sedang janji itu promise. Mereka telah menerima perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Saudara-saudara, menurut orang ahli Alkitab berkata bahwa ada 360 janji dalam Alkitab. Setiap hari ada janji satu. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, itulah yang luar biasa kepada bangsa ini. Betapa luar biasanya anugerah bagi bangsa ini. Mereka adalah tuan atau orang merdeka secara teologis. Tetapi selama mereka masih kanak-kanak, yakni belum memiliki iman Abraham, status mereka sama dengan hamba. Ketika mereka bagaimana kayanya pun seorang, kalau dia masih kanak-kanak, dia masih diatur oleh orang lain. Saudara boleh bilang haleluya?
Boleh bilang haleluya? Sebagai contoh, kita kasih contoh. Nah, saudara-saudara, mari. Kedua, keadaan belum dewasa dari orang percaya yang berasal dari bangsa kafir. Saudara-saudara, orang dewasa, bangsa kafir pun begitu. Ketika percaya, mereka mulai bertumbuh dari kanak-kanak menjadi dewasa. Saudara boleh bilang haleluya? Belum dewasa, terjemahan baru Galati 4 ayat 3, mari kita membaca. Galati 4 ayat 3. Galati 4 ayat 3. Demikian pula kita, orang ini, selama kita masih kanak-kanak, atau selama kita belum dewasa, atau masih kanak-kanak, kita takluk kepada roh dunia. Ketika orang Kristen masih kanak-kanak rohani, maka dia takluk kepada roh-roh dunia. Apa itu roh-roh dunia? Saudara-saudara, segala macam hal-hal yang bisa mengganggu keyakinan kita. Saudara boleh bilang haleluya? Kesana supaya kita sembuh. Kesana supaya pitanya kesana, pitanya di sana. Haleluya. Ingat baik-baik, saudara, itulah roh-roh dunia. Ketika kita masih kanak-kanak rohani, saudara-saudara, kita masih takluk di bawah roh-roh dunia. Itulah sebabnya, saudara-saudara, mari saudara bertumbuhlah dari kanak-kanak menjadi dewasa rohani. Boleh bilang haleluya? Saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita, saudara-saudara. Nah, mari kita membaca. Bila orang Kristen yang berasal dari bangsa kafir itu masih kanak-kanak rohani, maka mereka akan tunduk kepada roh-roh dunia. Ingat baik-baik, ada macam-macam roh dunia. Orang bajalang saja ketika bersin, berhenti dulu. Ada apa-apa. Haleluya. Bukankah kita juga dulu begitu? Ketika orang bajalan tak sombong, ada apa lagi ini? Padahal orang PKK kan ada mata. Kalau ada mata, bolehlah orang berkata begitu. Tapi orang PKK ada mata, kebetulan ada batu. Dan orang tanpa tak sombong bukan batu besar, batu kecil yang nyata lihat. Boleh bilang haleluya? Kalau batu besar, orang lihat, oh babelok. Tapi kalau batu kecil, saking orang santai-santai berjalan, langsung tak jatuh. Atau luka tuh kaki, tak kupas atau apa. Sudah. Bukankah duri itu juga demikian? Tidak kelihatan. Kalau duri besar, masa orang muskopi? Haleluya. Saudara-saudara, mari kita berpikir dengan tenang. Itulah sebabnya, saudara-saudara, bila orang Kristen berasal dari bangsa kafir masih kanak-kanak rohani, maka mereka tunduk pada roh-roh dunia. Itulah istilah roh-roh dunia ini kurang tepat. Rasanya istilah alif bata masih lebih pas. Mari saya membaca terjemahan bodoh saya. Galati pasal 4. Demikian juga kita tatkala lagi kanak-kanak, maka kita takluk di bawah alif bata dunia. Saudara-saudara, jadi saya tahukah saudara bahwa orang Alkitab ini dia bahasa aslinya adalah kitab bahasa Greka, dan ini terjemahan. Boleh bilang haleluya? Ini New King James Version, ada King James Version, ada yang lain-lain. Ini terjemahan lama, ini terjemahan baru. Jadi kalau saya
mau melayani saya mesti baca-baca beberapa jemaat. Saudara, sehingga saya boleh menceritakan mana yang benar. Boleh bilang haleluya? Boleh bilang haleluya? Nah, kata-kata ini sama bunyinya dengan ada dalam Kolose 2:8. Ingat baik-baik saudara-saudara, kata stoikeo ini menunjuk pada fundamental prinsipal atau prinsip-prinsip dasar. Saudara-saudara, baik dalam agama Yahudi maupun dalam agama kafir. Saudara-saudara, dalam agama Yahudi juga ada prinsip-prinsip dasar yang mereka tambahkan. Tahukah saudara bahwa kitab Taurat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, tetapi ada satu kitab yang luar biasa, saudara-saudara, yang mereka anggap Taurat kedua, saudara-saudara. Sehingga saya percaya, saudara-saudara, kalau kita diajar untuk jangan tambah, jangan kurang, itu karena anugerah Allah yang membuka mata kita melihat mana yang benar, mana yang salah. Saudara boleh bilang haleluya? Kita masih mau tambah, tapi saudara-saudara biarlah 3 ayat itu. Nah, dan dengan demikian, saudara-saudara, saya percaya anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Boleh bilang amin? Mari kita bangkit. Tuhan Yesus
doa dan permohonan kami Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang setia. Biar kiranya hati pikiran kami selalu tertuju kepada Engkau, bukan tertuju kepada masalah pergumulan hidup. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah mampu menghibur umat-umat-Mu, mampu menjaga umat-umat-Mu, mampu memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Itu yang kami boleh alami dan rasakan. Bukan sekedar mendengar kesaksian orang lain Tuhan, tapi pribadi kami banyak mengalami kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Tuhan, tidak ada apa-apa dapat kami persembahkan Tuhan selain tubuh kami yang hidup ini Tuhan. Kami persembahkan sebagai persembahan yang kudus Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Kami adalah anak Allah. Kami adalah waris kerajaan sorga. Haleluya Tuhan. Inilah kebanggaan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, jadikan kami setia. Sekalipun pergumulan hidup, tantangan hidup yang kami alami, tapi kami yakin dan percaya Allah kami adalah yang luar biasa. Janji Allah adalah yang amin. Allah akan menyertai umat-umatnya sampai pada kesudahan alam. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya Engkau telah berkati kami, baik berkat jasmani, terus berkat-berkat rohani yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, di dalam kami menjalani hidup ini yang penuh dengan pergumulan hidup yang ada. Tetapi kami tidak merasa khawatir, kami tidak merasa takut dengan keadaan dunia ini, karena kami tahu kami punya Allah yang sadar, yang mampu menolong dan memelihara kami. Terima kasih Tuhan. Kembalikan urapan baru kepada hamba-Mu. Hikmat marifat dari surga Engkau selalu karuniakan, agar sekali manapun hamba berada, hamba betul menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga banyak-banyak jiwa diselamatkan, keluarga, rumah tangga, anak dan cucu diberkati Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Allah selalu limpah ruahkan, agar supaya tengah-tengah kehidupan mereka selalu nama-Mu dipuji, nama-Mu dibesarkan. Terima kasih banyak Tuhan. Umat-umat memberikan korban persembahan yang kedua, Allah diri dan tempat yang hakiki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memberi. Haleluya. Amin.